Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ya muallima Ibrahim allimna, ya fahimu Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqul wa anfa'u ma aqulu yastami'un. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, saudara-saudaraku yang aku muliakan dan aku cintai karena Allah? Semoga semua kita selalu sehat walafiat dalam lindungan naungan rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Kali ini saya menyampaikan tema tentang sholat Idul Fitri. Idul Fitri secara bahasa adalah kembali berbuka. Kemudian sebagai penutup ibadah puasa Ramadan, Allah Ta'ala mensyariatkan hambanya untuk melakukan sholat Idul Fitri sebagai rasa syukur atas telah ditunaikannya puasa Ramadan sebulan penuh. Sebagaimana Allah Ta'ala juga mensyariatkan sholat Idul Adha sebagai rasa syukur telah dilaksanakannya ibadah haji. Jadi kembali bahwa makna Idul Fitri adalah kembali berbuka. Pengertian ini diambil dari sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih At-Tirmidzi Abu Dawud, yaitu as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhun. Bulan puasa adalah hari di mana kalian berpuasa, Al-Fitri adalah hari di mana kalian berbuka, dan Al-Adha adalah hari di mana kalian menyembelih. Jadi bulan puasa adalah hari di mana kalian berpuasa, Al-Fitri adalah hari di mana kalian berbuka, dan Al-Adha adalah hari di mana kalian menyembelih. Jadi dari ini, hadis ini, Idul Fitri artinya kembali berbuka. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana hukum sholat Idul Fitri? Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sebagian ulama lagi adalah mengatakan hukumnya wajib, dan ijma ulama mengatakan hukum sholat Idul Fitri adalah wajib. Sebagaimana hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami mengeluarkan pada Idul Fitri dan Idul Adha gadis-gadis remaja, wanita yang sedang haid, dan gadis-gadis pingitan. Adapun wanita yang sedang haid, mereka menjauh dari tempat sholat dan menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku berkata, ya Rasulullah, salah seorang kami tidak mempunyai jilbab. Nabi SAW berkata, hendaknya saudarinya yang lain memakaikan ia jilbabnya. Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi sampai dalam hadis ini, wanita yang sedang haid, gadis yang sedang dipingit, ya, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menghadiri salat Id hanya sekedar mendengarkan, hanya untuk mendengarkan khutbah. Sampai seperti itu. Berarti ini hukumnya wajib. Kemudian di mana tempat sholat Idul Fitri? Disunnahkan mengerjakan sholat Idul Fitri di lapangan atau tanah lapang yang luas sebagai syiar kaum muslimin, kecuali di Mekah Al-Mukarramah dikerjakan di dalam Masjidil Haram. Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitr wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah SAW keluar sholat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Adalah Rasulullah SAW keluar sholat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. Hadis Sahih Al-Bukhari. Kemudian bagaimana adab-adab menuju tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Pertama, untuk berhias bagi laki-laki dan mengenakan pakaian yang paling bagus. Ya, Umar radhiyallahu an pernah membeli jubah yang dijual di pasar. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhihi
tajammal biha lil aidi wal wufud. Ya Rasulullah, belilah jubah ini dan pakailah untuk Aid, untuk salat Id, lebaran, dan untuk menerima tamu negara. Hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi disunnahkan berhias dan mengenakan pakaian yang paling bagus, tidak harus baru. Kemudian adab selanjutnya menuju tempat salat Idul Fitri adalah mandi sebelum berangkat dan makan pagi sebelum berangkat ke tanah lapang salat Idul Fitri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Kana Rasulullah SAW la yaghdu yaumul fitr hatta ya'kula tamrat wa ya'kuluhunna witron." Adalah Rasulullah SAW tidak berangkat pada hari Idul Fitri sebelum memakan beberapa biji kurma. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Hadis sahih Al-Bukhari, adalah Rasulullah SAW tidaklah berangkat pada hari Idul Fitri sebelum memakan beberapa biji kurma. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Jadi disunnahkan sebelum kita berangkat salat Idul Fitri, disunnahkan makan kurma atau sarapan apa saja yang halal. Kemudian Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu an berkata, sunnatul fitr thalathun. Sunnah Idul Fitri itu ada 3. Al-masyu ilal musalla, berjalan kaki ke tanah lapang. Wal aklu qoblal khuruj, makan sebelum keluar rumah. Dan wal irtisal, dan mandi wajib. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Firyabi dalam Fawaid dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Kemudian disunnahkan bertakbir. Ya, sejak keluar dari rumah sampai di tanah lapang terus kita bertakbir. Dalam hadis, jadi bertakbir ini ibadah yang mulia, ya. Khususnya di hari lebaran, ya. Rasulullah kana yakhruju yaumal fitr fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas shalah fa idza qadas shalah qata'at takbir. Bahwa Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri lalu bertakbir sampai mendatangi tanah lapang dan sampai menunaikan sholat. Setelah selesai sholat beliau menghentikan takbir. Ya, ini hadis mursal diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan memiliki beberapa penguat dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Shahihah. Adapun lafaz takbir di antaranya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian adab ketika salat Idul Fitri adalah berlainan jalan tatkala berangkat dan pulang. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, kan Nabi SAW idza kana yaumu Aidin khalafat tariq. Nabi SAW pada hari Id berlainan jalan tatkala berangkat dan pulang. Jadi Nabi SAW pada hari Idul Fitri berlainan jalan tatkala berangkat dan pulang. Sahih Al-Bukhari. Kemudian tidak ada salat sunnah qabliyah dan ba'diyah salat Id. Jadi tidak ada salat sunnah sebelum dan sesudah salat Id. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitr rakaatain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri 2 rakaat, beliau tidak salat sebelum dan sesudahnya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri 2 rakaat, beliau tidak salat sebelum dan sesudahnya. Hadis sahih Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Kemudian juga dalam salat Idul Fitri tidak ada adzan dan iqamah. Ya, dalam hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, aku pernah salat bersama Rasulullah SAW 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, tidak hanya sekali 2 kali tanpa adzan dan iqamah. Jadi kata Jabir bin Samurah radhiyallahu an, aku pernah salat bersama Rasulullah SAW 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, tidak hanya sekali 2 kali, dan semuanya tanpa adzan dan iqamah. Sahih Muslim. Nah, kemudian berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, Nabi SAW jika telah sampai di tanah lapang, beliau langsung sholat tanpa adzan, tanpa iqamah. Dan tidak pula ucapan
as-salatul jami'ah. Yang sunnah adalah tidak mengucapkan yang demikian. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, dan bagaimana tata cara salat Id? Dikerjakan 2 rakaat. Dalam hadis Umar berkata, "Wa salatul fitr rakaatan." Salat Idul Fitri adalah 2 rakaat. Hadis Ahmad An-Nasa'i sahih. Kemudian rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram dan selanjutnya bertakbir 7 kali takbir. Ya, dan di rakaat kedua 5 takbir. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah, ucapan dikala Idul Fitri adalah ucapan selamat pada hari Id jika bertemu setelah sholat Id. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ya amalan kami dan amalan kalian. Telah diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwasanya mereka mengucapkan hal itu, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Ini dalam Majmu' Fatawa dan dalam kitab Al-Mughni. Demikian, semoga ada manfaat. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.